Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan nadima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Ayohal ikhwah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kembali memberikan kesempatan bagi kita, memberikan jalan bagi kita sebagai seorang muslim yang telah dipilih oleh Allah dengan hidayah Islam. Mereka yang telah benar-benar memahami dan menjalani ini sebagai satu nikmat Allah yang sempurna. Tentu tidak akan ingin menjadi seorang yang kemudian nikmat ini dicabut kembali, nikmat ini diangkat oleh Allah Azza wa Jalla kembali. Sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang yang benar di dalam nikmat Islam, yang mereka disebutkan oleh Allah, minhum may yantadir, minhum man qada nahbahu wa minhum may yantadir. Mereka hamba-hamba Allah yang telah mendapatkan nikmat hidayah Islam dan benar dalam hidupnya. Di antara mereka adalah orang-orang yang qada nahbahu, telah berhasil menunaikan, telah berhasil menjalani Islam sampai batas waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa minhum may yantadiru, dan sebagian mereka adalah orang-orang yang belum menyelesaikan amanah azimah ini, belum menuntaskan, memegangi nikmat ini sampai batas waktu yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan.
Kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan, wa ma baddalu tabdila. Orang yang benar-benar mendapatkan nikmat Islam, orang-orang yang benar mendapatkan nikmat sebagaimana Allah berfirman, wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Orang yang benar memaknai bahwasanya Islam adalah nikmat yang Allah sempurnakan. Islam adalah nikmat yang Allah ridhoi sebagai jalan hidup kita, jalan mengikuti jalannya Allah Azza wa Jalla. Tentu sikap mereka adalah sama sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah mengkisahkan orang-orang yang mereka telah mendapatkan nikmat ini dengan benar. Yaitu apa kata Allah? Wa ma baddalu tabdila. Orang-orang yang mereka belum menunaikan nikmat Islam ini sampai batas akhir, tidak ada perjuangan hidupnya kecuali tidak akan mengganti nikmat ini dengan nikmat yang lain. Makna tidak akan mengganti nikmat ini dengan nikmat yang lain. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentu tidak dengan serta-merta sebagaimana ketika kita menikmati dunia. Enggak. Ya. Kalau Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menerangkan, kalau Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa ternyata nikmat Islam adalah nikmat yang ada fis sudur, nikmat yang sebenarnya dirasakan di dalam dada manusia. Kalau sebenarnya nikmat Islam itu adalah nikmat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitkan dengan yufaqihu fiddin, dengan nikmat seorang difahamkan oleh Allah dengan agama Allah, maka tentu makna tidak mengganti nikmat Islam yang mulia ini adalah kembali kepada nasib hati kita dengan agama ini, khususnya nasib hati kita dengan paling besarnya tujuan agama ini, yang sebagian ahlul ilm menerangkan ad-dinu kulluhu at-tauhidu. Nasib yang paling besar yang harus dikembalikan, yang harus terus, tidak boleh terjadi perubahan, adalah nasib yang ada terkait dengan nasib hati kita sebagai orang yang menikmati nikmat Islam ini dalam makna yang sebenarnya, yaitu termasuk orang-orang yang telah meraih iman di dalam hatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, hakikat seseorang mendapatkan nikmat Islam tidak dengan serta-merta dia mendapatkan nikmat iman. Enggak. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, di bagian akhir Allah memberikan pengajaran tentang masalah ini. Kata Allah Azza wa Jalla, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Lihatlah pengajaran Allah Azza wa Jalla tentang hakikat nikmat ini dan tentang makna yang akan harus kita jalani. Bagaimana kita tidak mengganti nikmat ini? Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan nikmat ini, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab dulu mereka berkata, kami telah beriman. Orang-orang Arab Badui dulu, orang-orang Arab saat itu mereka berkata amanna. Ketika mereka telah Islam, mereka mengira itulah nikmat yang sebenarnya
nikmat Islam. Kalau kita kembali kepada agama Islam, na'am, Islam itu mau diterima orang dalam bentuk apapun, yaitu nikmat, itu kebaikan, itu kemuliaan, itu keselamatan, itu udah jelas. Tapi tidak setiap orang yang bertemu nikmat Islam dia mendapatkan nikmat Islam. Ini yang harus dibetulkan dalam pemahaman kita. Dan ini bukan sesuatu yang baru, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dalam hidup kita pun kita menghadapi keadaan ini. Hari-hari kita, yang namanya buah apel misalnya, ya jati dirinya buah apel, ya kenikmatan yang rasanya seperti itu. Tapi apakah setiap orang yang punya buah apel dia akan merasakan nikmatnya buah apel? Belum tentu. Ya. Kalau lidahnya lagi banyak sariawan, ya buah apel rasanya kerikil. Bisa jadi seperti itu, sakit semua. Dan mungkin tidak menikmati apa-apa. Sama seperti apa yang disebutkan oleh para ulama ketika menerangkan nikmat Islam yang sangat terang benderang. Sekiranya orang itu benar-benar tidak ada awaik, tidak ada mawani, sekiranya orang itu benar-benar tidak ada penghalang, tidak ada perintang, mesti dapat tanpa ragu, walaupun cuma sedikit. Kata para ulama, al-haqqu kasyamsi. Nikmat kebenaran, nikmat Islam itu seperti matahari. Kalau orang itu normal, mau awam, sampai mungkin orang yang paling tinggi profesor, atau orang yang paling miskin, atau orang yang paling kaya, mana ada yang mereka merasa tidak mendapatkan nikmat matahari? Dapat. Begitu mereka tinggal matahari terbit, ya kenal, semua ngakui bahwasanya kita dapat cahaya matahari. Tidak ada kalau orang miskin, aku nggak dapat. Enggak. Kalau orang kemudian misalnya orang jelata, aku nggak bisa menikmati matahari, enggak. Kenapa? Selama nggak ada penghalang. Tapi kalau sudah matanya belen, tahu belen, Pak? Apa ke belen ini? Ya, kalau orang Jawa dulu, apa ya kata orang Jawa? Kalau udah matanya sakit, ada tai matanya yang tebel-tebel, ya mana matahari? Saya nggak ngerasain ada matahari. Seperti itu Bapak Ibu. Karena itu Allah Azza wa Jalla menegaskan, mereka dulu mengatakan kami Islam, kami iman. Allah jawab kepada Rasulullah, sampaikan ke mereka, lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Ya, walakin aslamna, tapi jawablah, bilanglah saya telah Islam. Terus di mana sebenarnya nikmat Islam itu? Baru dinilai oleh Allah sebagai nikmat Islam, baru dinilai oleh Allah sebagai nikmat iman. Catatan yang diingatkan oleh Allah, kenapa tidak dinilai sebagai nikmat iman, nikmat Islam? Allah katakan, walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman belum masuk di hati. Ya. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini sekaligus memberi jawaban kepada kita. Selama ini banyak manusia, saudara kita kaum muslimin, dengan kondisi yang ya begitu saja, kebingungan. Bahkan kadang-kadang mereka habis berdoa juga bertanya sendiri, apa doa yang sering dibaca orang Islam, Pak? Paling banyak dibaca itu apa? Hah?
Rabbana atina fid dunya hasanah. Terus habis berdoa melongo, aku minta hasanah, anakku loro. Tadi seharian aku dorong becak nggak dapat penumpang. Loh, katanya Allah mengabulkan doa. Ya, katanya Allah mengabulkan doa. Aku minta fid dunya hasanah, kok malah anak saya sakit, aku kerja nggak berhasil, istri saya marah-marah. Di mana hasanahnya? Betul apa enggak itu, Pak? Hah? Padahal saat kita sedang berdoa tadi itu sudah dikabulkan. Tapi karena kita nggak memahami hakikat nikmat Islam, nikmat iman yang benar, ya rumangsane ra entuk. Lama-lama jadi males berdoa. Tetanggaku berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, istrinya cantik, tambah lagi duitnya banyak. Nah, aku berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, lo kok kerja ya hasilnya segitu, anak malah sakit, istri marah-marah, di mana letak hasanahnya? Gimana, Pak? Gimana nih? Bener nggak dapat hasanah atau memang jujur mengaku belum dapat dengan kondisi seperti itu? Gimana, Pak? Bapak-bapak berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Sampai di rumah istrinya ribut, anaknya sakit, kerja belum dapat. Gimana itu jawabannya? Dapat hasanah apa enggak dapat hasanah? Gimana, Pak? Ini kok bingung semua ini? Hah? Mau dibilang dapat, raento kan gitu. Mau dibilang nggak dapat, lah jangan-jangan disalahin. Gimana, Pak? Kata Imam Ibnul Qayyim, orang itu ketika duduk berdoa itu sudah dikabulkan doanya. Minimal ada 2 diberi oleh Allah. Coba saya tanya dulu, doa itu ada berapa macam doa menurut Ahlussunnah? Berapa, Pak? 3. Ini ada ustadznya loh. Nanti kalau Bapak nggak bisa jawab, ustadznya saya marahin. Doa menurut akidah Ahlussunnah ada berapa macam doa, Pak? Ada 2. 1 doa ibadah, 2 doa masalah. Sekarang ketika seorang hamba berdoa seperti itu, pulang ke rumah istrinya marah, kerja gak dapat, padahal minta hasanah. Saya mau nanya, Allah mengabulkan gak ini? Hah? Gimana, Pak? Mana bentuk pengkabulannya? Coba, mana bentuk pengkabulannya, Pak? Masya Allah. Gimana? Berupa apa? Perkara ibadah. Pahala ibadah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini 1 udah bener ya. Berarti gurunya rotok tenanan. Nah, bener. Dia dapat pahala. Pahala itu pengkabulan doa. Salah satu yang dicari manusia adalah ajrun minallah. Dan kalau sudah diberi pahala oleh Allah, maka kebaikan-kebaikan diberikan oleh Allah dengan hikmahnya Allah, bukan dengan hikmahnya kita. Yang segera didapat apa itu, Pak? Saat berdoa, apa yang didapat? Tenang, nyaman. Sakjane bojone ora ribut, yang dicari apa sih? Kalau punya istri nggak ribut itu apa yang dicari, Pak? Tenang. Ya kan gitu kan? Ya, kerja 1 hari supaya dapat sesuai rencana, yang dicari apa sih? Tenang.
Dan begitu berdoa tenang kan berarti udah dapat. Dari mana kita semuanya memaknai kemenangan Islam itu? Ya kembali ke hati kita. Dari mana hati kita bisa memaknai semuanya itu? Dari yufaqihu fiddin. Kalau hati kita itu punya makna-makna, pemahaman agama yang terkait dengan seluruh ajaran yang kita sedang jalani, dan setiap kali ada ajaran yang kita jalani, yang kita hadapi, selalu yang kita dapat adalah kelapangannya hati. Kenapa? Karena punya makna yang benar, karena punya kaidah yang benar, karena hati yufaqihu fiddin. Hati dipahamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akhirnya, oh iya. Baru saja kemarin Pak, tadi pagi saya ngaji di Palu. Ada anak muda baru waktu itu datang ngaji dari tadi malam sampai tadi pagi. Saya ketika ngisi ngaji ini kayaknya anak baru ini. Tapi dia dengerin serius sekali. Kadang-kadang dia begini. Kadang-kadang dia tersenyum sendiri. Kadang-kadang dia, wah ini kayaknya nyambung ini. Pagi-pagi begitu dengerin ngaji, dia begitu lagi. Habis itu selesai, Ustadz datang ke majelis, saya mau banyak yang saya bertanya Ustadz. Apa? Ini saya jelasin. Wow, saya juga kaget, ini ada orang baru sekali nih saya dapat ini. Dia dengerin ngaji, saya jelasin. Wow, baru ketemu aku Ustaz. Kayaknya seneng sekali itu. Lapang. Baru paham aku. Faham itu ternyata insyirahus sadar. Faham itu ternyata dada yang lapang. Sampai ketika dia tanya, saya jelasin. Dia bilang, wow, ternyata begini ya Ustaz. Saya juga lucu sendiri. Ini kok wawo sendiri, kenapa sih? Karena mungkin anak milenial kan. Anak milenial itu kan kalau dengar sesuatu yang dia mengerti itu kan wow kan gitu, kayak genderuwo aja. Ya kan gitu. Ini Bapak Ibu. Maka kalau tadi kita kembali memaknai tentang wa ma badalu tabdila. Caranya kita tidak merubah nikmat iman, nikmat Islam yang dari Allah ini, ya kembali kepada peringatan kita kepada Allah. Apalagi di dalam masalah urusan iman, di dalam urusan seperti yang ada yang kita kajikan dalam kitab ini. Selalu hidup ini jawabannya adalah al-unsu, gembira. Puncak dari kenikmatan manusia di dalam apa yang dia jalani adalah unsu, farhu, dan gembiranya dengan Allah. Padahal kita tahu Allah Azza wa Jalla mengenalkan dirinya kepada kita, bukan kita bisa melihat wujud Allah Azza wa Jalla. Coba, Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Kata Allah, lantaroni, kamu itu tidak bisa melihat saya. Di saat yang sama kita dikenalkan Allah yang kita tidak bisa melihat wujudnya, tapi ka'annaka taroh, tapi kamu itu seperti bisa melihat. Atau fa'innahu yarok, kamu, Allah terus seperti menyertai kamu. Ini Allah mengajarkan kepada kita, di satu sisi kita disuruh gembira dengan Allah, di satu sisi kita tidak bisa melihat wujudnya Allah, tapi kita diberi kesempatan oleh Allah ka'annaka taroh,
Diberi kesempatan oleh Allah, fa illam takun tara fa innahu yara. Sudah begitu, berita-berita yang Allah kabarkan tentang Allah itu sebenarnya adalah pencarian hidup kita. Walaupun kita tidak bisa melihat wujudnya. Banyak kok di dalam hidup kita nggak pernah melihat wujud, tapi ternyata itu yang kita cari, kita seperti melihat wujud. Apa yang kita cari? Semua yang dicari oleh hati kita adalah kesempurnaan, kebesaran. Yang dicari di dalam pencarian hati kita adalah kehebatan. Gak ada hati kita cari yang rendah-rendah, itu gak ada. Maka Allah mengkhabarkan, innallaha jamil. Apa? Allah adalah zat yang maha indah. Allah mengkhabarkan kembali tentang dirinya Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah mengkhabarkan kembali tentang dirinya Al-Malik Ar-Rahman Ar-Rahim. Terus Allah merinci nama-namanya dengan sifat-sifatnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang perbuatan-perbuatannya. Disinilah Allah memberi kepada kita perlombaan untuk menjadi hamba yang meraih kemenangan, wala tamutunna illa wa antum muslim. Perkara yang tidak boleh berubah, berganti di dalam nikmat Islam adalah kemenangan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kemudian akhirnya puncak dari segala kehidupan kita adalah apa? Al-unsu billah. Di mana kita merasakan al-unsu billah? Di dalam kehidupan iman kita. Kehidupan iman yang seperti apa? Ketika kita bisa memahami keimanan kepada Allah Azza wa Jalla tadi, ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yara. Dan ketika kita bisa memahami keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, benar-benar kita mendapatkan ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Semakin fahamnya kita tentang Allah, semakin fahamnya kita tentang nama-nama Allah, semakin fahamnya kita tentang perbuatan-perbuatan Allah. Dan ketika kita bisa ngumpulin satu nama Allah dengan nama Allah dengan nama Allah, satu sifat Allah dengan sifat Allah dengan sifat Allah, satu perbuatan Allah, perbuatan Allah, perbuatan Allah, semua ini kita bisa kumpulkan di dalam hati kita, dan satu menerangkan kesempurnaan yang satu, satu menerangkan kesempurnaan yang satu, satu menerangkan kesempurnaan yang satu. Hati ini jadi nggak selera dengan makhluk. Hati jadi nggak selera dengan makhluk. Dan kalau sudah seperti itu, tubuh-tubuh kita pun menjadi nyaman. Nafsu kita pun menjadi tenang. Segala pergolakan hidup ini pun dijawab dengan sederhana. Tapi ada jawaban yang besar. Semua membesarkan Allah. Semua menjadikan kegembiraan dia dengan Allah Rabbul Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sinilah kita kembali melanjutkan mudzakarah kita di kesempatan yang mubarakah ini. Sebagaimana yang terakhir, masih kita diberi faidah dalam muqaddimah tentang bagaimana hidup yang sesungguhnya sebagai orang beriman. Dan kalau manusia sudah meraih kehidupan al-unsu, gembira dengan Allah, yang tidak mungkin orang yang gembira ini punya kehidupan yang tidak bersyukur kepada Allah. Gak mungkin. Maka puncak kehidupan imannya yang diraih gembira, yang dilakukan mesti syukur.
Dan para ulama menerangkan Bapak Ibu, syukur itu paling tingginya martabat iman. Ya. Di bawahnya ridho, di bawahnya sabar. Dan sabar itu kenapa masih di bawah? Karena di dalam sabar itu masih ada menekan jiwa. Sabar itu kan sakjane itu masih nggak mau gitu kan gitu. Tapi disabarkan karena ini Allah yang nyuruh, Tapi kalau sudah ridho, ini sudah nggak ada menekan jiwa. Tapi kalau sudah syukur, wah ini sudah tidak cuma ridho. Kalau ridho, ini masya Allah, ini pilihan Allah, ini pilihan Allah, ini pilihan Allah. Tapi kalau sudah bersyukur, pujian untukmu ya Allah dengan ini anugerah, ini anugerah, ini anugerah, ini anugerah. Semua dalam hidup ini adalah anugerah. Kalau sudah seperti itu, apa hidup ini? Farah, unsu, gembira dan gembira dan gembira. Itu yang disebut la khaufun alaihim walahum yahzan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan terakhir kita dinasihatkan oleh beliau Syekh Ahmad Thayyar, quwwatul unsu wa dha'fuhu. Kembali lagi, makanya tadi kita sebutkan di awal, untuk menjadi hamba yang tidak merubah nikmat ini, kembali kepada bagaimana yang diraih di hati tentang yadkhulil iman. Bagaimana yang diraih di hati di dalam iman itu masuk. Iman itu masuk di dalam hati. Bagaimana iman itu masuk di dalam hati? Kalau dalam bahasa definisi, dari qaulul qalbi kemudian amalul qalbi. Qaulul qalbi apa artinya qaul, Pak? Ucapan. Ya, ucapan hati. Kemudian amalul qalbi, amalan hati. Apa itu ucapan hati? Ucapan hati diterangkan oleh para ulama, al-ma'rifah, kemudian at-tasdiq, kemudian al-i'tiqad. Apa itu? Al-ma'rifah, memahami. Berarti memahami ilmu itu qaulul qalbi. Jadi tidak akan ada kehidupan di hati tanpa ada ilmu yang masuk di hati, enggak ada. Maka orang harus paham. Makanya Allah mengatakan yasrah sadrahu lil Islam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yufaqihu fiddin wa a'damu insirahus sadr wa a'damu al-fiqhi fiddin al-ilmu ma'rifatillah. Dan kalau orang difahamkan di sini, maka ketika para nabi ingin meraih kemuliaan umatnya kembali, ilmu besar yang diajarkan kepada umatnya, ilmu din yang diajarkan kepada umatnya yang besar adalah ilmu ma'rifatullah. Ilmu diajak kembali mengenal Allah yang benar. Ketika umat mengenal Allah dengan segala kerusakannya, kemudian dengan segala kerendahannya, maka Nabi pasti memanggil mengenal Allah, beriman kepada Allah yang benar. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal kitab, apa? Ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illa iyyah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Itu yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Dari sini kita meraih ma'rifatul qalb berupa qaulul qalbi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena sudah masuk waktu Isya, kita istirahat. Insyaallah nanti ba'da shalah mubasyarah kita lanjutkan kembali. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ba'd. Kaum muslimin, bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, insyaallah dengan memohon taufik kepada Allah Rabbul Alamin, kita lanjutkan kembali mudzakarah kita dan istifadah kita ilmu yang di hari-hari kuatnya fitnah. Ilmu ini adalah menjadi ilmu yang sebagaimana telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi ilmu yang sebagaimana Allah mengingatkan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Di hari-hari kuatnya fitnah, ilmu ini adalah ilmu yang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, awwalu ilmin yurfa'u al-khusyu'u. Itu ilmu yang Allah telah memperingatkan, janganlah kalian seperti orang-orang yang mereka telah lupa kepada Allah. Fa ansahum anfusahum. Kemudian Allah telah menimpakan mereka telah lupa pada diri mereka sendiri. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, awwalu ilmin yurfa'u al-khusyu'u. Awal ilmu yang telah diangkat, yang senantiasa akan diangkat oleh Allah adalah ilmu yang berkaitan dengan al-khusyu'. Ilmu yang berkaitan dengan hakikat iman yang yadkhul, iman yang masuk di dalam hati-hati orang yang mendapatkan nikmat, yang sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, atmamtu alaikum nikmati. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, kita kembali melanjutkan faidah yang tadi disebutkan oleh muallif, hakikat quwwatul unsi wa dha'fuh. Hakikat seorang hamba, dia mendapatkan kegembiraan dengan kuatnya kegembiraan dengan Allah, dan atau lemahnya kegembiraan dengan Allah. Sekaligus ini menunjukkan al-imanul qawi dan al-imanul dhaif. Kalau musannif menjelaskan quwwatul unsu wa dha'fuhu, kegembiraan dengan Allah bisa diraih seorang hamba, diraih dengan kuat. Hampir-hampir seluruh kehidupannya selalu mendominasi dia, selalu dia merasakannya, sangat kuat gembiranya dengan Allah. Dan sebaliknya begitu banyak orang sulit, dan bagaimana merasakan gembira dengan Allah itu nggak ketemu-ketemu. Makna ini tidak bisa dipisahkan dengan quwwatul iman wa dha'ful iman. Makna ini tidak bisa dipisahkan dengan kamalul iman wa naqsul iman.
Makna ini tidak bisa dipisahkan dengan iman yang dimasukkan ke dalam hati hamba itu kuat, atau sebaliknya iman yang dimasukkan di hati hamba itu lemah, atau iman yang dimasukkan di hati hamba itu adalah kamal, atau iman yang dimasukkan di hati hamba itu adalah nakis. Dan bagaimana yang tadi kita sebutkan, beriman kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah puncak kebahagiaan, puncak kesenangan. Di saat yang sama, secara wujud nyata kita tidak bisa menikmati kesenangan itu langsung, tetapi Allah Azza wa Jalla memberikan kenikmatan yang disebutkan oleh Nabi kita, ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Dan kesenangan ini menjadikan manusia seluruh keurusan daripada dunianya, apapun yang terjadi, tidak ada pengaruhnya di dalam hatinya, tidak ada pengaruhnya. Contoh yang nyata Bapak Ibu, Nabi Yusuf alaihissalam dibolak-balik oleh Allah di dalam kehidupan. Dari kehidupan ini diganti kehidupan ini, diganti kehidupan ini, diganti kehidupan ini, diganti-ganti oleh Allah dalam perjalanan hidupnya. Tapi semua pembicaraan Yusuf alaihissalam adalah Allah. Di sumur yang dibicarakan Allah, diajak berbuat zina yang dibicarakan Allah, dijadikan pemimpin negara yang dibicarakan Allah. Semua para nabi seperti itu. Nabi Ayub sebelumnya dipertemukan oleh Allah hidup yang segala-galanya secara dunia, istri, anak, harta, kebun, semua punya. Kemudian diambil oleh Allah semua. Sehatnya diganti dengan sakit, anaknya yang ada diambil oleh Allah, istrinya yang ada pada pergi, tubuhnya yang dulunya sehat gagah jadi sakit, yang dulunya di tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang dinilai punya kehormatan disingkirkan dari kaum. Tapi itu semua tidak ada yang mengubah hatinya Yakub, hatinya Ayub alaihissalam. Itulah contoh-contoh. Semua itu adalah kembali kepada iman. Dan kita tahu Allah mengajarkan wasilah untuk mengenal, untuk meraih iman itu dengan pengajaran-pengajaran yang ketika kita menghabiskan ilmu ini tentang itu, nggak pernah habis ilmu itu. Ilmu yang tidak pernah habis adalah ilmu di dalam ma'rifat kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa membatasi sempurnanya Allah? Nggak bisa. Bagaimana kita bisa membatasi nama-nama Allah di setiap zaman selalu aktual, selalu update dengan kehidupan. Sifat-sifat Allah selalu bisa menjadi jawaban-jawaban. Satu orang mungkin bisa mendapatkan ribuan jawaban dari sifat rahmat, dari sifat adil, dari sifat rizki. Orang yang lain juga mendapatkan jawaban yang lain, jawaban yang lain, jawaban yang lain. Masya Allah. Itu menunjukkan bahwasanya kamalnya Allah tidak bisa dibatasi. Setiap orang bisa meraihnya dengan keadaan yang berbeda. Dengan miskinnya bisa mengenal sempurnanya Allah, dengan kayanya bisa mengenal sempurnanya Allah, dengan sakitnya, dengan sehatnya, dengan miskinnya, dengan susahnya, dengan gembiranya, semua bisa mengenal kegembiraan dengan Allah. Dan ini kembali kepada bagaimana dia mendapatkan jalan iman yang sebagaimana secara umum disebut oleh Rasulullah SAW di dalam Syu'abul Iman. Dan lebih mudah lagi para ulama membantu kita dari hadis Syu'abul Iman adalah
Apa? Ketika para ulama mengatakan al-imanu qaulun wa amalun. Apa maknanya? Apakah pengertian al-imanu qaulun wa amalun? Ya sudah, ini yang qaulun, ini yang amalun. Bukan begitu. Terus gimana kita bisa merasakan gembira dengan Allah? Ketika kita mengimani al-imanu qaulun wa amalun, terus gimana maknanya kita bisa gembira dengan Allah? Ayo ikhwah. Ketika kita diberi oleh Allah jalan untuk meraih kebahagiaan iman, wasilahnya adalah masuk di dalam al-imanu qaulun. Setelah al-imanu qaulun kemudian apa? Al-imanu amalun. Tadi kita sebutkan qaulun apa? Ma'rifah. Kemudian apa lagi? At-tasdiq. Kemudian apa lagi? Al-i'tiqad. Ma'rifah, kemudian ma'rifahnya adalah ma'rifah yang sampai kepada kebenaran, maka shaddaqa, membenarkan. Pembenaran yang kemudian tidak bisa dibatasi, maka i'tiqad, menjadi keyakinan yang kokoh. Apalagi kalau ma'rifahnya tadi adalah yataraqqa. Apa yataraqqa? Naik. Pertama, mengenal Allah dengan ilmu yakin. Apa ilmu yakin? Apa ilmu yakin? Gimana? Ilmu yakin itu dari mana ilmu yakin? Ilmu yakin itu dari khabarus shadiq. Dari apa? Khabarus shadiq yang pertama apa? Loh, piye ngene urung belajar iman. Khabarus shadiq yang pertama Al-Qur'an, ya Allah. Khabarus shadiq yang kedua sunnah. Allah berfirman, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Itu khabarus shadiq yang pertama. Yang kedua, wassalamun alal mursalin. Itu khabarus shadiq. Kemudian khabarus shadiq ini diilmui dengan muhkamat, bukan diilmui dengan mutasyabihat. Kemudian setelah dia mendapatkan pembenaran dari khabarus shadiq, dari ilmu yakin, kemudian dinaikkan kemana? Ke ainul yakin. Allah Ar-Razzaq, mana buktinya? Allah Al-Hakim, mana buktinya? Ya. Ini mana kita pernah melihat dalam kenyataan Allah itu Al-Hakim? Bisa nggak kita meraih ilmu benar Allah itu Al-Hakim? Ini bukti Al-Hakim, ini bukti Al-Hakim. Lihat di kenyataan. Ya, lihat di kenyataan. Dan kita hari ini kadang-kala kalah dengan orang-orang dulu yang kadang-kala belum banyak belajar dalil. Ya. Allah Al-Hakim. Orang dulu mengatakan apa? Wong nandur ya munduh. Ya. Hah? Gimana Pak maksudnya? Orang menanam ya dia panen. Itu hikmah Allah Al-Hakim. Orang tidak pernah menanam, panen, digebuki uang. Itu tidak pernah ada. Dalam takdir nggak pernah nandur, panen itu nggak ada. Dan itu selalu ditunjukkan oleh Allah. Ini Allah Al-Hakim. Belajar malas, izin lebih sering. Ya masuk jadi Imam Syafi'i? Ya nggak ada. Itu Allah Al-Hakim. Tidak pernah ada orang belajar ngawur kemudian jadi orang tafaqquh fi din, nggak pernah ada.
Di dalam hidup nggak pernah ada contoh. Ya. Makanya kadang-kadang kalau saya sama santri saya bilang, Ustadz saya pengennya gini nih, beneran? Iya Ustadz gini-gini supaya nanti saya bisa begini. Nggak pernah ada itu yang kamu omongkan dalam hidup. Saya kalau nasihat santri gitu Pak, itu yang kamu bicarakan itu nggak pernah ada. Coba kamu temukan di mana? Lah masuk dalam hidup nggak pernah ada, kok kamu merasa bisa ada? Ini ngayal, ngimpi. Kalau nggak percaya, kamu jalani. Kecemplung sumur kamu. Itu hikmah, hakim. Ya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum fa'alaiha. Itu Allah Al-Hakim. Buktikan, semakin kita kuat melihat itu, semakin kokoh di sini. Karena dari ilmu yakin ke ainul yakin. Ilmu yakin tadi dari apa? Coba saya mau tanya. Lupa lagi. Apa? Al-Quran dan Sunnah. Apanya Allah itu Al-Quran dan Sunnah? Khabarnya Allah. Dalam bahasa yang lain, kalam Allah. Sunnah Nabi kalam Allah enggak? Gimana Pak? Sunnah Nabi kalam Allah enggak? Maknanya kalam Allah, lafadznya dari Nabi. Ya. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau ainul yakin, apanya Allah? Ainul yakin Pak. Gimana Pak? Ya? Ainul yakin itu apanya Allah? Wah, jelek belajar memang nyambungnya angel. Coba saya tanya, rukun iman yang ke-6 itu apa? Apa Pak? Hah? Mengimani qada dan qadar itu apanya Allah? Hah? Perbuatan Allah. Itu ada di mana qada dan qadar itu? Ada di mana Pak? Loh, orang ngerti. Berarti selama ini ditakdirkan linglung toh. Hah? Qada dan qadar itu ada di mana? Hah? Loh, la ilaha illallah. Bapak-bapak sekarang duduk, qada qadar enggak? Ada di mana itu? Ada di kenyataan. Bisa dilihat enggak? Bisa. Itu namanya ainul yakin. Antara ilmu yakin dan ainul yakin bertentangan apa cocok? Cocok. Masa perkataan Allah dengan perbuatan Allah tabrakan? Enggak, itu otak kita yang tabrakan karena buntu kena walu. Ya, enggak nyambung. Kayak tadi pagi itu yang anak yang bilang wow gitu tuh. Kan dia nanya. Setelah saya jelaskan kaidah Ahlussunnah bahwasanya kamu itu ciptaan Allah, perbuatan kamu juga ciptaan Allah. Benar enggak, Pak? Benar enggak? Tapi ngerti enggak? Nah, benar iya, tapi ngerti jadi bingung gitu. Dia langsung gini. Wah, gimana itu Ustaz? Terus berarti kita nggak punya apa-apa. Ini mulai bingung nih. Kamu itu ciptaan Allah, sifatmu, perbuatanmu ciptaan Allah. Wah, berarti kita nggak punya perbuatan. Nah, mulai bingung. Berarti kita nggak punya usaha. Nah, mulai bingung. Saya bilang, saya tanya sama kamu. Kamu ciptaan Allah. Yang menciptakan siapa? Siapa Pak? Allah. Perbuatanmu diciptakan oleh Allah. Yang menciptakan siapa? Hah? Allah. Allah menciptakan itu sifat sempurna apa sifat cacat? Sempurna. Lah sifat sempurna kok dipikir nganggo akal sing cacat? Nyambung? Masa kamu memahami Allah menciptakan, kamu analogkan ke kamu melihat hari-hari orang menciptakan ini, buat ini, buat ini. Oh iya, wow katanya begitu. Lah wow lagi saya bilang. Oh baru paham.
Ini namanya mempertemukan ilmu yakin, ainul yakin. Sudah begitu dinaikkan lagi. Apa dinaikkan lagi, Pak? Hakul yakin, syuur, ngerasakan sendiri. Oh, itu sudah nggak bisa, dibedel aja nggak mau dia. Kamu tak melarat ke, ora apa-apa dimelarat ke. Seneng saya dengan Allah. Bojomu tak jikok kabeh, ya ora apa-apa jikok kabeh. Itu punya Allah, saya juga suka kepada Allah. Itu nggak akan susah orang seperti itu. Nggak akan susah, Pak. Orang halus sunnah kok isinya curhat dulu. Iki halus sunnah kenal sopo itu loh. Halus sunnah itu kan mestinya kenal Allah, masya Allah. Ya. Apalagi orang awamnya, dainya bingung, ustadznya bingung, santrinya bingung, lah ya generasi bingung. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang kalau sudah seperti ini, Pak, ya hidupnya terbangun. Itulah yang dinamakan makrifat kepada Allah yang tadi diterangkan kuwatul unsi, kembali kepada fikih dia terhadap Allah. Karena itu iman itu ada di dalam kehidupan hari-hari. Di dalam istri kita ada urusan iman, dalam anak kita, dalam suami kita, dalam harta kita, dalam tidak adanya harta kita, ada semua. Di situ diberikan oleh Allah al-unsu, tinggal kuahnya ada enggak? Kuwatul ma'rifah, kuatnya menghadirkan ilmu-ilmu tentang Allah yang terkait dengan itu ada enggak? Kalau ada, didapat itu al-unsu, gembira itu akan didapat. Ya. Ayo ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Begitu juga wadhafuhu, lemahnya ya kembali ke situ. Maka diterangkan oleh beliau Syekh Ahmad Thayyar, ala khasabi quwwatil qurbu. Ingat, ala khasabi quwwatil qurbu. Kuatnya gembira dengan Allah, kuatnya apa? Lemahnya gembira dengan Allah sesuai dengan kadar kuatnya dekat kepada Allah. Saya nanya, dekat kepada Allah itu pakai apa? Pakai apa, Pak? Ibadah. Hah? Sekarang saya tanya, Bapak-bapak sholat malam, insya Allah masih sering kan? Berapa rakaat? Berapa, Pak? Hah? 11. Masya Allah. Saya mau nanya, Abu Bakar itu sholat malamnya gimana? Paling banyak dilakukan Abu Bakar kalau sholat malam itu ngapain? Witir qabla naum. Iya kan? Witir berapa? 3. Tapi saya tanya, Abu Bakar dekat pada Allah lebih atau bapak-bapak dekat pada Allah lebih? Abu Bakar kalah. Nah, mulai bingung ini sekarang. Saya ulangi lagi, bapak-bapak itu mendekatkan diri kepada Allah pakai apa? Hah? Pakai ibadah. Ibadah tadi saya contohin, sholat malamnya Abu Bakar dengan bapak-bapak, rakaatnya lebih mana? Loh, ya tadi. Ini matematika iman. Gimana? Gimana, Pak? Lebih banyak mana rakaatnya? Saya tanya rakaatnya kok. Lebih banyak kita. Lebih kendeng mana? Hah? Ngerti kendeng enggak? Apa ya kendeng? Apa, Pak? Kendengnya apa? Kendeng itu semangat, kuat gitu loh. Hah? Sama dulu kita pergi umroh, Pak. Umroh Ramadan itu sholat tarawih sampai double. Keren banget kamu. Lah Ustaz gimana? Enggak. Aku ikut yang malam aja. Pulang sholat isya, istirahat, menyiapkan tubuh, hatinya dihadirkan berangkat. Wah enggak, supaya di Mekah ini dapatnya banyak. Tarawih habis isya sampai jam 12 full, nyambung lagi yang itu, sepekan pingsan. Habis itu enggak bisa sholat tarawih lagi.
Gimana Pak? Mendekat dengan Allah, saya mau nanya, dengan apa mendekat pada Allah? Dengan mulai berubah ini jawabannya. Dengan apa? Hah? Dengan keyakinan. Lu kok jadi berubah? Nanti saya tanya lagi loh. Wala yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Apa coba? Hadisnya mana? Tidak ada perkara yang paling mendekatkan diri kepada Allah dari perkara yang Allah wajibkan. Betul? Kemudian hambaku senantiasa mendekatkan diri dengan an-nawafil. Apa nawafil? Ibadah-ibadah sunnah. Hatta uhibbah. Apa? Sehingga Allah mencintai dia. Nah, benar Pak hadisnya? Benar. Sekarang saya tanya, Bapak-bapak mendekatkan diri pada Allah dengan apa? Loh, ora ngerti meneh. Ki piye iki? Dengan apa? Dengan amal. Amal apa? Wajib. Selain wajib, sunnah. Jumlahnya bapak-bapak masih banyak enggak? Lo bingung lagi. Saya contohin tadilah, sholat malam bisa kira wajib loh. Rakaatnya berapa bapak kerjakan? Hah? 11, 7, 9. Ya. Terus Abu Bakar tadi sholat malamnya gimana? Kebanyakan witir qablan naum. Terus dekat mana kita dengan Abu Bakar? Loh kok bisa? Khusyuk. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Di sini selama ini kita tidak ngerti antara ibadah qalbi dengan ibadah jawarih. Kadang-kadang kita belajar iman tapi arti prakteknya. Ya. Ibadah hati dan ibadah jawarih, anggota tubuh. Ya. Dari sini kita memahami yang dimaksud kuwatul qurbi itu lebih kepada pengertian qurbil ibadatil qalbi. Apa? Mendekat dengan ibadah hati. Ya. Saya mau nanya Bapak-bapak, ibadah zahir ada udurnya enggak? Ada udurnya enggak? Ada. Salat itu ibadah zahir yang paling besar. Ada udurnya enggak? Ada. Sampai tarikus shalah aja ulama membahas kok. Sebagian kafir, sebagian enggak. Berarti masih dalam perbincangan gitu. Tapi kalau ibadah hati hilang, ya sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah iman. Falaisa ba'da dzalika wara'a min iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau hati ini sudah tidak meraih ibadah berupa ibadah hati, sama sekali enggak ada, tidak ada lagi iman di dalam hati itu. Jadi kurbu, kuwatul kurbu yang terkait dengan al-unsu, kuwatul unsu wa dha'ful unsu itu kembali kepada kuwatul kurbu, dekat di sini dengan ibadah, betul. Tapi ibadah apa yang paling menentukan dekatnya seorang hamba kepada Allah dengan lemahnya seorang hamba dekat dengan Allah? Kembali ke ibadah qalb. Ibadah apa? Ibadah hati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Bahkan di dalam perbuatan-perbuatan zahir yang kita jatuh. Paham Pak? Paham gak ini? Saya ngomong di dalam perbuatan-perbuatan zahir, amal-amal zahir yang kita jatuh. Jatuh itu berarti berhasil enggak? Enggak. Kalau toh berhasil ya setengah atau bagaimana kan gitu. Itu yang menentukan kembali adalah qurbul qalb, dekatnya hati kepada Allah. Sekarang mau nanya, ada orang buru sholat jamaah, ibadah apa ini? Zahir, ya kan? Dapat di depan.
Ya, dapat di depan. Habis itu tengok-tengok, senyum-senyum sama temennya. Terus ada yang ingin buru sholat jamaah, macet. Akhirnya terlambat. Dan di tengah jalan sambil macet itu sambil sedih, istighfar, ya Allah kenapa saya tertinggal. Saya mau nanya, mana yang lebih utama? Mana Pak? Bingung. Lah ini. Tadi berhasil di depan. Begitu berhasil di depan sambil tengok sana senyum. Senyum. Yang satu di sana terlambat dan sedih dan nangis. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih dekat kepada Allah? Yang di sana. Walaupun ketoke terlambat, tapi ibadah hatinya adil. Ini pecengisan. Tahu pecengisan Pak? GR rumangsane berhasil di depan wis dadi malaikat. Senyum, koncone jak guyu, ngerti gak aku nomor 1. Nah, hilang ibadah hatinya Pak. Yang kena riya, yang kena ujub. Naudzubillah waliyadzubillah. Jadi kita bisa gembira dengan Allah. Lemahnya, kuatnya itu kembali kepada hasabi kurbi. Dekat kepada Allah, dan paling dekat kepada Allah yang sebenarnya adalah dekat apa? Dekat secara qalbiyah. Yang tadi dikatakan ada khusyuk. Ya, belum lama Pak saya dapat cerita itu. Ya setengah sedih, setengah kadang agak lucu gitu loh. Ada cerita. Ada ibu-ibu muda jadi ustadzah. Loh kok langsung ketawa? Insya Allah bukan istri antum. Ya, ada ibu-ibu muda jadi ustadzah. Diceritakan ke saya. Lulusan Libya loh, wah keren dah. Wow kan gitu. Iya. Terus dia itu buka rumah Quran, wah kan keren kan. Terus di online muridnya banyak, termasuk bersama muridnya banyak, pemasukannya banyak. Saya nggak nyindir Pak, itu betulan gitu loh. Ya. Terus kemudian alhamdulillah dia dimudahkan pergi umroh. Setelah pergi umroh, dia ibadah di Masjid Mekah, di Masjid Madinah, seperti merasa terenyuh. Nah, terenyuh. Habis terenyuh, wah, kita kalau di sini terus enak ya, dekat dengan Allah ya. Mulai bisa dalil. Terus dia ngomong sama suaminya, yuk kita pindah sini yuk. Udah marah sama harus pindah kita. Lihat suaminya dipaksa aja pindah. Orang dia duit. Ya. Ustaz Baidowi aja wis pindah rono Melayu meneh. Ya, jadi akhirnya dipaksa. Suaminya yang nggak bisa. Terus karena dia nggak bisa, kan orang yang berbahagia sebagaimana Mekah dan Madinah itu dijaga dari Dajjal. Ya kira Mekah Madinah kuwe kan ya ora. Jalene sapa Mekah Madinah kok dikaitkan dengan kita. Berarti kita harus pindah sini. Ini baru namanya kita dekat dengan Allah. Iki jarene wong pinter tapi kok ya BO-BDO gitu. Saya langsung bilang, mbok sampein ke dia, sahabat Rasul itu kebanyakan meninggal di mana? Semangat mana kamu dengan sahabat Rasul dalam beribadah pada Allah? Di mana mereka kebanyakan meninggal? Di luar dari Saudi Arabia. Keliling dunia membawa agama Allah. Memangnya dia nggak dekat dengan Allah? Jadi kadang-kadang kita lucu. Ini. Terus akhirnya Pak punya strategi. Semua muridnya tiap bulan diajak urunan sekian ratus ribu supaya tiap bulan bisa pergi umroh.
Lho. Sabar karu-karuan. Ustaz Bedawi melu dosa. Ini model mendekatkan diri kepada Allah apa kayak gini. Dulu saya pernah dapati, Pak. Ada seorang istri hidupnya pas-pasan, suaminya kerjanya pas-pasan. Anaknya yokeh kan gitu. Terus dia maksa suaminya rumahnya mau dijual. Untuk apa? Untuk umroh. Kok mau desa iki do aneh-aneh. Katanya kan kita beribadah dengan lah anakmu ki ya ibadah, memangnya orang. Ya, bojomu ki ya ibadah, kowe nyapu ning omah itu juga ibadah. Kamu itu ya Allah rumahku reot begini alhamdulillah menjadikan aku selalu ingat kepadamu, ini juga ibadah. Memangnya ibadah itu cuma ketemu itu aja. Ketemu tegel ning kono bangunan tinggi, keren, itu ibadah baper namanya. Nah inilah banyak sekali kita nggak ngerti yang dimaksud ibadah. Maka gimana mau bisa gembira? Nanti sampai di sana uangnya habis, tambah sedih. Ustaz Bedawi dipegang, mana untungmu kasihkan aku, habis. Ini ibadah model apa? Ini yang kadang-kadang kita tidak ngerti. Yang dimaksud kurbu, a'dhamul kurbu adalah a'malul qulub. Makanya Abu Bakar ini diterangkan para ulama, tidaklah Abu Bakar menjadi Abu Bakar kecuali ma waqara fi qalbi Abi Bakrin, kecuali apa yang menetap teguh di hatinya Abu Bakar. Itu yang menjadikan Abu Bakar menjadi mulia. Sama ada seorang imam, Pak. Seorang imam, Masya Allah, imam itu terkenal keberkahannya. Dan kemudian dikomentari oleh para ulama. Karena imam ini amalnya banyak tapi tidak ketahuan. Sampai di zaman beliau, setiap kali ada jihad selalu muncul ninja. Tahu ninja, Pak? Orang yang bertopeng. Setiap kali ada jihad muncul orang bertopeng. Dan sejak imam itu meninggal, orang bertopeng itu nggak muncul lagi. Ibadah apa itu? Ibadah sir. Ya. Ibadah hati menjaga agar kebaikannya tidak dilihat orang. Dan ini butuh ilmu untuk menata seperti ini. Siapa imam itu? Imam Ibnul Mubarak. Ya. Sampai dia punya murid, muridnya itu dipenjara gara-gara utang. Muridnya dipenjara gara-gara utang. Tidak hadir lagi di majelis karena dipenjara, dicari-cari, ternyata dipenjara. Setelah ditanya kenapa utang, ditanya sama orang, coba tolong ini bayarkan utangnya supaya dia bisa keluar dari penjara, supaya dia belajar lagi. Dan jangan kasih tahu kalau yang membayar itu Ibnu Mubarak. Satu orang dinasihat, jangan diberitahu. Akhirnya dia dibayar utangnya, yang nuntut utang udah dikeluarin, dan akhirnya murid ini terus belajar kembali. Dan dia bingung siapa? Tak tahu. Ibnu Mubarak. Ibadah apa itu? Ibadah sir. Ibadah taqarrub kepada Allah dengan merasa diawasi oleh Allah. Ibadahnya cukup untuk Allah Azza wa Jalla. Itulah. Dan ini ibadah seperti ini kembali ada kuwah, ada dhaif. Dari mana ibadah hati itu kuat dan dhaif? Ya dari ilmu. Makanya kata para ulama, hati itu setelah ma'rifah ya taharrak. Apa itu? Apa Ustaz? Hati itu setelah mengenal, maka hati itu bergerak. Nah, gerakan hati, harakatul qalbi, itu namanya amalul qalbi. Bapak-bapak mengenal istrinya enggak? Hah? Mengenal. Akibat mengenal istrinya apa? Loh, gimana kok malu-malu? Akibat mengenal istrinya apa? Sayang, mencintai, ya. Mencintai istri setelah mengenal istri. Mengenal itu qaulul qalbi.
Nah, hati kemudian bergerak. Kok ayu yo bojoku yo. Wes aku seneng banget. Nah, ini namanya amalul qalbi. Terus melahirkan amalul jawareh. Bojone dibondo di rumah gen ora mlayu. Tahu dibondo, Pak? Karena saya cinta kamu, kamu tak iket di tiang biar gak pergi. Itu amalan jawareh. Dari mana itu amalan itu? Dari cintanya di hati yang begitu top. Dari mana itu? Dari mengenal istri yang begitu top. Jadinya begini. Ini makhluk. Jadi antara qaulul qalbi dan amalul qalbi sesuatu yang nyambung. Kok amalul qalbi nggak ada, berarti ma'rifatul qalbi juga nggak ada. Nggak ada. Kok ma'rifatul qalbi ada, kok tidak melahirkan amalul qalbi, berarti ma'rifatnya ini bermasalah. Ya, kalau ma'rifatnya benar tidak bermasalah, ilmunya benar tentang Allah, jalannya seperti para ulama salaf betul, maka pasti melahirkan amalul qalbi. Itu pasti. Dan ini yang dinasihatkan oleh beliau, kalau kita ingin melihat kuat dan lemahnya kegembiraan kita, kembali kepada seberapa kuat dan lemahnya kita dengan qurbu, takarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Dan takarrub ini yang kembali khususnya kepada iman Allah adalah amalul qalbi. Cinta kepada Allah tidak bisa dipisahkan dengan ma'rifat pada Allah. Takut kepada Allah gak bisa dipisahkan dengan ma'rifat kepada Allah. Roja kepada Allah gak bisa dipisahkan dengan mengenal Allah. Berharap, bersandar kepada Allah gak bisa dipisahkan dengan mengenal Allah. Minta tolong kepada Allah dengan senang gak bisa dipisahkan dengan mengenal Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini Bapak Ibu menjadi nyata kalau hari-hari banyaknya dhaful iman, banyaknya dhaful unsi billah. Dari mana? Dari dhafu al-qurbu, dhafu ahmalil qalbi. Lemahnya cinta kepada Allah, lemahnya khauf kepada Allah menunjukkan lemahnya ma'rifat. Nah, kalau ilmu ini tidak dilahirkan, tidak dipelajari, tidak ditekuni, syai'an fa syai'an terus ditadaburi seperti tadi, nggak akan bisa gembira dengan Allah, nggak akan bisa. Nggak bisa menjawab kita. Sakit, gembira, gimana nyambungkannya? Ya. Kita tak bisa jawab. Contoh aja sederhana. Dari mana sakit bisa lahir gembira? Dari mengenal Allah. Kuat mengenal Allah, gembiranya kuat. Lemah mengenal Allah, ya gembiranya malah mungkin gak ada. Dan kalau sudah seperti itu, maka hati selalu apa? Fa innalahu ma'isatan dongka. Hati pasti sesak, hati pasti bermasalah. Sebagaimana beliau menegaskan, ya, fa kullama kanal qalbu min rabbih aqrabu kana unsuhu bihi aqwa. Kalau hati itu setiap kali punya kedekatan kepada Allah, sangat dekat, menunjukkan sangat kuat ilmunya di dalam mengenal Allah. Dalam segala hal dia punya ilmu untuk dekat pada Allah. Di sedihnya ada dekat pada Allah, di kayanya ada dekat pada Allah, di miskinnya ada dekat pada Allah. Semakin dia kuat, karena unsuhu bihi aqwa, maka hamba itu gembiranya dengan Allah kuat. Ya, gembiranya dengan Allah kuat. Kemudian wa kullama minhu abada, dan setiap kali seorang hamba itu adalah dekatnya kepada Allah lebih jauh, lebih jauh. Maknanya apa? Ilmunya untuk dekat dengan Allah, nasibnya rendah, nggak punya ilmu yang kuat mengenal Allah. Ketika hamba itu seperti ini, kanatil wahsyatu bainahu wa baina rabbih asyad, maka wahsyah, ya, kecemasan, kegelisahan
ketakutan antara dia dengan Allah sangat kuat sekali. Jauh, tertutup, semakin kuat. Semakin dia, ya kalau orang Jawa bilang buteng. Ya, itu buteng ya. Semuanya jadi nggak ketemu. Jadi kalau sumpek semua, tertutup semua, dan kalau sudah seperti ini, Masya Allah Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang pengen bunuh diri itu, ya benar, bisa gampang aja seperti ini bunuh diri. Ya, saya itu punya kasus sendiri Pak. Ada ikhwah dulu dan sampai sekarang pejabat di Pertamina. Dulu aja manajer LPG di Palembang sana. Ada teman ngubungin saya, Ustadz, ini saya punya teman sedang gini-gini, bahkan dia mau bunuh diri. Mau bunuh diri? Padahal dia pejabat. Orangnya juga gagah, punya istri, punya anak, punya bawahan. Mau bunuh diri. Terus saya bilang, ya nggak apa-apa, coba kita ketemu. Dari Palembang terbang ke Semarang. Saya jemput di bandara. Itu ketemu saya nangis. Di mobil tuh nangis terus kayak anak kecil. Dia bilang, saya ini sekarang baru paham orang bisa bunuh diri. Saya merasakan sendiri, saya ini hampir pengennya bunuh diri aja. Menghadapi masalah ini buntu, ini ribut, ini masalah. Hati itu sudah kayak nggak ada apa-apa, pengennya mati aja. Coba. Terus di mobil beliau tanya, saya jelasin, tanya, saya jelasin. Kemudian di madrasah duduk sambil makan, saya jelasin, ya begini. Habis itu agak reda. Setelah itu tanya ke saya, Ustadz, bagaimana kelanjutan saya nih? Kayak pasien aja ya. Bagaimana kelanjutan saya? Saya terus bilang gini aja. Itu ada kajian fiqhul qulub. Coba kamu dengerin dari awal urut. Saat kamu kerja, kamu dengerin. Jadi saya nggak usah apa-apa. Dengerin aja itu, dengerin. Terus saya bisa enggak, terserah antum lah. Yang penting itu dengerin aja dulu. Kamu dengerin urut, satu selesai, kamu catat faidah-faidahnya, kamu baca. Besok dengerin lagi. Setelah 3 bulan Pak. Setelah 3 bulan ketemu saya, wajahnya cerah. Wajahnya tenang. Saya tanya, gimana Mas? Alhamdulillah, saya baru ngerti, saya baru paham. Terus gimana? Ya lanjutin aja. 1 tahun kemudian lebih mapan lagi, lebih tenang lagi. Terus dia bilang, Ustadz, saya mau daftar santri, gimana? Daftar santri Pak. Santri apa? Itu katanya ada santri reguler. Lah tapi Bapak kan jauh. Ya udahlah, terserah bagaimana, saya mau daftar aja. Ya udahlah, kamu nanti setoran sama itu ya. Oh iya ya, nggak apa-apa. Nanti kalau saya bisa sama saya, kalau nggak bisa sama dia. Udah dia setoran. Sebisanya dia berusaha setoran, belajar jarak jauh. Alhamdulillah Pak. Sekarang udah bisa memahami kitab ulama. Dan setiap kali dia ngomong, saya baru dapat jawabannya perjalanan hidup saya. Istrinya yang dulunya gundulan sekarang pakai jilbab ngaji. Anaknya yang alhamdulillah terbuka semua. Dari mana? Ya dikembalikan dulu kegembiraannya dengan Allah. Bagaimana dia bisa menikmati iman yang benar? Padahal Pak, mbahnya itu kiai pondok pesantren. Ya, mbahnya kiai pondok pesantren. Tapi karena dia bingung belajar filsafat kiri kanan, kepalanya pusing. Sudah gitu di kantor tugas-tugas juga banyak masalah pusing. Ya hampir-hampir seperti itu tadi. Setelah kita bimbing, kita berikan, cobalah ambil jalan kamu dekat dengan Allah secara ilmu dulu. Kaidah hidup dengan Allah secara ilmu, secara tauhid, secara ma'rifat, bangun dulu. Itu baru kembali. Maka menjadi jelas. Kenapa demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? Maka muallif melanjutkan kembali faidah ini, dan ini adalah kalimat yang sebenarnya dikutip dari perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Apa kata beliau? Wala yulammu
sya'athul qulubi bi syai'in ghairil iqbali 'alallahi wal i'radi amma siwahu fahunaka yulammu sa'suhu wa yazulu qadaruhu wa yasihhu safaruhu wa yajidu ruhal hayati wa yaduqu ta'mal hayatil malakiyati. Kenapa kok persoalannya kembali kepada dekatnya hati secara amalan hati kepada Allah Azza wa Jalla itu yang menjadi penentu? Kembali dari awal tadi kita sudah difahamkan oleh Allah. Allah ketika menganugerahkan nikmat Islam, itu yang disebut oleh Allah adalah yasrah sadrahu lil Islam. Nabi ketika menyebutkan nikmat Islam ini iradatul khair, yang Nabi sebutkan adalah yufaqihu fiddin. Hakikatnya kemenangan orang dengan nikmat Islam adalah suduruhum wa qulubuhum. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika menanyakan tentang nikmat besar apa yang Allah berikan kepada beliau, beliau menyebutkan rasul-rasul dapat ini, dapat ini, dapat ini. Maka Allah jawab, alam nasrah laka sadraka. Bukankah kami Allah telah melapangkan dadamu? Ini sebenarnya nikmat besar, nikmat spesial besar dengan Islam yang sesungguhnya yang disempurnakan pada Rasulullah SAW, pada umatnya. Yang kalau kita kembali melihat perumpamaan umat Rasul dengan ahli kitab, dengan Yahudi, dengan Nasrani, itu kan perbedaan kerjanya, perbedaan nilainya, kan begitu. Perbedaan Yahudi itu kerja dari pagi sampai duhur, diumpamakan oleh Nabi. Orang Nasrani kerja dari duhur sampai asar. Umat Islam itu kerja dari mana? Asar sampai maghrib. Yahudi dapat berapa qiraat? 1. Nasrani dapat 2 qiraat. Umat Islam dapat 2 qiraat. Menunjukkan pendek secara angka tapi besar secara nilai. Dari sisi mana? Ya dari sisi di mana Allah Azza wa Jalla menyempurnakan iman, pengajaran yang Allah ajarkan kepada Rasul kita ini. Paling puncaknya pengajaran. Karena itu Nabi kita Muhammad SAW melebihi dari nabi-nabi yang lain dari sisi a'damuhu ma'rifatan lillah. Paling besarnya Nabi itu mengenal Allah. Coba, Nabi selain Rasulullah yang paling tinggi derajatnya siapa? Yang sampai punya gelar? Hah? Siapa? Khalilullah sama Kalimullah. Kalau Rasulullah Khalilullah wa Kalimullah. Kenapa? Karena diberi kesempatan oleh Allah ma'rifat kepada Allah yang tinggi. Allah juga mengajak berbicara langsung, Allah juga menjadikan Rasul sebagai kekasih. Di sini kembalinya. Ya. Dan ini kembali kepada nasib hati kita. Yadkhulil iman. Maka dinasihatkan oleh beliau Syekh Ahmad Thoyar, dan ini kalimat Al-Imam Ibnul Qayyim. Kata beliau, karena la yalummu sya'asul qulub, hati itu Pak selalu kalau dibiarkan sya'as. Apa sya'as? Kusut. Jadi apa ya? Mengkeret ini loh. Jadi jika naik itu surut ini lagi. Angel. Itu hati manusia. Kenapa? Kasratu takallub, ya kan? Banyak berbolak-balik. Diumpamakan oleh Nabi seperti itu. Kemudian hati menjadi sasarannya iblis. Ya, itu hati manusia. Dan hati itu kalau dibiarin terus kusut. Kalau tidak mendapatkan yang menjadi hajat dia untuk hati itu menjadi mulia, itu hati itu kusut terus. Ya, mengkeret, dilebarin juga. Mengkeret lagi, dilebarin, ya begitu lagi. Ditawari apapun untuk menjadikan hati itu lapang, itu nggak bisa.
sebentar loro meneh. Tapi kalau sudah iqbal Allah, kalau yang diketemukan hati itu adalah ilmu tentang Allah, bukan ilmu tentang makhluk, baru hati itu nggak kusut. Baru hati nggak kusut. Apa saja yang masuk ke hati, yang itu keterangan tentang makhluk, selalu menjadi hati kusut. Selalu hati tidak pernah merasakan yang dicari itu dapat. Istri dengan segala sifatnya, suami dengan segala sifatnya, anak, harta, jabatan, dunia dengan segala sifatnya, suguhkan ke hati juga. Terima, tapi nanti dirasa-rasain kok gini ya. Nah, pasti itu. Semakin lama, semakin kusut. Kenapa coba? Kenapa, Pak? Ada pertentangan sifat. Selain Allah itu sifatnya apa? Naqais, kusur, ya, uyub, afat. Siapapun selain Allah, sifatnya mesti ada banyak kurang, ada cacat, ya kan begitu? Ada penyakitnya. Lah hati itu dia selalu ingin yang nggak begitu. Itu hati, nggak begitu. Makanya dia hati itu cepat bosan dengan makhluk. Kan begitu kan? Hari ini istrinya dibilang cantik, besok kamu jelek sekarang. Bosan. Hari ini suaminya gagah, kamu sekarang kayak godot kocor. Besok kamu kayak togok. Udah bosan. Itu hati. Hari ini punya uang 1 juta, senyum-senyum, masuk rumah tetangganya mobil mewah, aduh 1 juta. Itu hati. Sudahlah, buktiin dalam hidup sendiri. Mau dikasih apapun kusut. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan laukana bani Adam wadiyani, apa itu? Min dahab. Kalau anak Adam itu dikasih 2 gunung emas, itu kusut lagi, dia cari lagi yang ketiga. Ya makanya Pak, dulu begitu corona itu saya bersyukur sekali. Karena yang mengkusutkan hati itu berkurang. Iya, yang mengkusutkan hati itu berkurang. Ustadz Bedowi aja jadi waras waktu itu. Iya, dulu itu saya pegang pantatnya itu nggak pernah ketemu. Sekarang pegang kepalanya bisa Pak, waras. Loh, kenapa? Karena baru ngerti, oh iya ya dulu gini-gini ini ternyata kusut itu orang waras-waras. Begitu selain Allah tidak dihadapkan lagi, sembuh. Oh ternyata orang di duit ki yo enak ya, waras. Ternyata istri ribut-ribut nggak bisa makan, terus kita jawab, wong rizkinya juga segini ya. Terus istrinya melotot sambil iya ya, tenang. Waras ternyata. Kayak duwe mobil, bojone jalan mangan. Kok ngene tok to Mas, duwe mobil. Nah, kusut iki. Ya lu ngomong iya. Wis lu ngorono tabrakan meneh. Wis goro-goro kowe ngejak mangan. Terus hati itu kalau semakin banyak dihadapkan selain Allah yang melebihi dan memang bukan kebutuhan hati, itu akan kusut. Makanya diterangkan di situ letak amalan hati, di situ letak kegembiraan hati. Makanya dikembalikan kepada apa? Iqbal Allah. Hati itu dikasih ilmu tentang Allah. Tadi kalau wujud Allah kita tidak bisa menjangkaunya, untuk bisa seperti melihat Allah, kasih ilmu tentang namanya, kasih ilmu tentang sifatnya, kasih ilmu tentang perbuatan Allah dengan makna-maknanya, dengan kaidah-kaidahnya, dipertemukan satu dengan satu, satu dengan satu, sampai kita nanti meraih Allahu Jamil. Semua kita jawab khair, semua kita jawab khair, dan itu betul dalam kenyataan hidup. Ini baru hati tidak kusut.
Ini baru hati hidup punya amalannya. Bertambah, ya bertambah gembira. Jadi nyambungnya ke situ. Bagaimana hati itu bertambah gembira? Ya di situ. Kadang-kadang orang nanya, "Loh Ustaz, itu gak pernah susah toh, gak pernah sedih?" Ya punya, manusia kok gak punya. Yang namanya kurang, yang namanya ini, ya ada. Tapi karena kita punya jawabannya kembali ke Allah, itu yang kemudian menjadikan reda. Apalagi baru ditahan sebentar, oh ada hikmah muncul. Oh ini toh maksudnya Allah. Oh ini maksudnya Allah. Oh isinya Masya Allah, bukan sebuah musibah. Akhirnya ini Masya Allah, ini kegembiraan lagi, ini gembira lagi. Di situ letak. Kalau berbicara manusia, semua sama. Bahkan kalau kita kembali kepada zahirnya, asyaddun nas balaan. Orang alim itu balanya lebih keras, tapi kok kegembiranya lebih banyak. Loh, coba Pak. Musibahnya, balanya lebih keras, tapi kegembiraannya apa? Lebih banyak. Kenapa? Alim itu tadi. Semua yang dilihat zahirnya keras ini dijawab dengan ilmu semua dan menjadikan dia insyirah, lapang. Nah di sini letaknya. Kadang-kadang kita begitu mendengar, jadi nabi nggak enak ya, jadi ulama nggak enak ya. Kenapa coba? Karena ujiannya banyak. Mereka ngerti. Nabi, ulama, walaupun zahirnya ujiannya banyak, kesenangannya dengan Allah itu banyak. Loh rasanya gimana? Ya jadi dulu. Kalau kita tidak bisa merasakan ilmu itu, ya nggak bisa merasakan. Makanya contoh yang paling sederhana Bapak Ibu, nanti akan sampai di sini. Apa coba? Nabi senang menyendiri nggak? Senang nggak? Menyendiri delongop, melongo, atau menyendiri hatinya hidup? Awake dhewe seneng apa? Seneng kumpul. Nek menyendiri bingung. Ya kan? Soalnya nek menyendiri delongap aku ki ngopo ya? Ya. Kalau menyendiri itu bingung, lah aku kok ini ngapain sih? Bingung. Nah, di sini baru kita tahu. Ternyata kurbu kita di dalam hati kita itu yang dhaif. Akhirnya ketika kita menyendiri, kita kehilangan hidup. Padahal para nabi, para ahlul ilm, para ulama dulu, menyendirinya dia itu adalah keramaiannya dia. Sekarang ramainya kita adalah sendirinya kita. Itu ukuran kalau kita ingin mengetes kegembiraan kita. Coba kita sendiri, gak ada siapa-siapa, gak ada yang bantu, gak ada yang ini, seneng gak? Gak mungkin senang kalau gak bisa berbicara tentang Allah. Gak mungkin senang. Makanya orang hari ini yang ilmunya tentang Allah lemah, disuruh menyendiri, apa yang terjadi? Oh, stres. Iya, stres Pak. Ya. Ini apa yang dinasihatkan oleh beliau tadi. Maka hati, kekusutan hati tidak akan pernah dikumpulin, diurai kembali dengan apapun, tidak bisa selain dihadapkan kepada Allah. Tak bisa. Kemudian wal i'radi amma siwahu, harus dipalingkan dari selain Allah. Istri jangan dimasukkan di hati. Jadikan pendamping hidup, jangan dimasukkan di hati. Jadikan wasilah keturunan, jangan dimasukkan di hati. Itu caranya. Anak, ya jadikan sebagai wasilah untuk beribadah, jangan dimasukkan ke hati. Begitu masuk sebentar, fitnahnya banyak. Contoh, anakku ganteng banget, fitnahnya banyak nanti. Habis ganteng banget terus nangis, minta helikopter, coba. Orang susah ya Pak. Iya kan? Nggak dituruti, kok anakku ganteng banget, dituruti ya masuk ke jolomaya tetangga banyak. Susah. Ya. Tapi kalau coba anak,
Oh iya itu amanah Allah biasa. Ganteng is biasa, sing luwih ganteng juga oke. Nangis Pak, njaluk iki enggak. Lah apa? Mangan ini cukup. Aku engko ngene-ngene terserah karepmu. Sudah tak doakan aja kamu jadi orang baik. Lama-lama bingung. Oh ya sudah, hati kita enggak terfitnah. Dan enggak susah. Itu loh contoh sederhana. Dalam hidup kita akan terus begini. Apa selain Allah itu jangan dihadapkan, jangan diikbalkan ke hati kita. Ya cukup apa yang Allah terangkan ada. Makanya saya ingin sampaikan hari ini orang belajar fikih jadi belajar akidah. Itu kan bahaya. Coba istri ada pembicaraan fikih enggak? Ada enggak Pak? Apa? Hah? Apa pembicaraan fikih? Hukukuz zaujah, ya kan? Hak istri. Loh. Tapi kalau akidah istri apa? Saya mau tanya, kalau di akidah istri itu masuknya apa? Hah? Ghairillah. Loh beda kan? Kalau di fikih ada hak istri. Wes. Kalau di akidah ghairillah, istri itu selain Allah. Loh beda loh. Jangan fikih dibawa ke akidah. Haknya istri. Wah, aku kalau nggak bisa menunaikan istriku haknya begini-begini, lebih baik aku mati. Ya ini namanya fikih dijadikan akidah. Ya. Ini namanya fikih dijadikan akidah gimana cara? Loh kenapa begitu? Loh iya, kalau aku nggak menunaikan haknya istriku 10, padahal tetanggaku ada yang siap ngasih haknya 12. Oh lah aku mati. Ini udah kacau, udah kacau. Ya, udah kacau. Sekarang saya tanya, benar nggak secara akidah? Secara akidah, istri itu punya hak. Bukan secara fikih. Secara akidah, istri punya hak nggak? Nggak ada. Secara fikih ada. Muamalah dohir. Secara akidah istri nggak punya hak, suami nggak punya hak. Lah Ustadz itu di fikih ada hak. Iya, itu titipan Allah. Sebenarnya itu haknya Allah, cuma ditempelin di istri, ditempelin di suami, ditempelin di anak. Buktinya ketika kita menunaikan hak istri, ibadah kepada Allah atau ibadah kepada istri? Kepada Allah. Ketika menunaikan hak suami, ibadah kepada istri, kepada suami. Enggak, ibadah kepada Allah. Berarti haknya siapa itu? Haknya Allah yang nempel di istri, bukan haknya istri. Loh, beda membicarakan. Maka jangan kebalik-balik. Kalau kita belajar fikih langsung kita jadikan akidah, oh berbahaya, hancur semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang dibedakan oleh Ibnul Qayyim, al-hub lillah wal hub ma'allah. Cinta untuk Allah atau cinta bersama Allah, itu beda. Kalau cinta untuk Allah itu ibadah, kalau cinta bersama Allah itu syirik. Loh, coba beda jauh. Ayo lihat rahimani wa rahim. Dari sini menjadi terang. Kenapa kegembiraan kepada Allah itu menjadi samroh, puncak daripada kuatnya makrifat kepada Allah, akidah kepada Allah. Secara umum kembali kepada tadi, bencana manusia kembali kepada bencana hati. Dan bencana hati nggak pernah bisa digembirakan, diselesaikan, disenangkan kecuali dengan iqbal ala Allah. Tanpa iqbal ala Allah, hati nggak pernah insyirah, akan kusuk. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini insya Allah lanjutan kita dari mutakarah kita yang sudah lewat. Dan insya Allah bi'aunillahi azza wa jalla, semoga Allah mudahkan kita bisa lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.